Selamat pagi, perkenalkan saya adalah Dwi Septanio dengan NIM 2205010110147. Video ini saya buat guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Public Relation. Saat ini saya adalah seorang Public Relation pada sebuah perusahaan swasta yaitu Mentari Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan yang berdiri tahun 2018 sebelum pandemi COVID-19. Dikarenakan menurunnya citra perusahaan saya karena pandemi COVID-19, sebagai seorang public relation sudah menjadi tanggung jawab saya untuk membuat citra perusahaan menjadi positif kembali. Oleh karena itu, saya membuat sebuah program kegiatan public relation guna melakukan branding agar perusahaan saya lebih dikenal publik dan stakeholder dan memiliki citra yang lebih positif berangkat dari referensi Kaltip, Center, dan Broom. Dengan judul manajemen strategi public relation, berikut adalah program atau proposal kegiatan yang saya buat. Proposal kegiatan public relation, harmoni karya membangun citra positif untuk menguatkan brand perusahaan Mentari Indonesia. Pertama, judul kegiatan atau proposal public relation, harmoni karya membangun citra positif dan menguatkan brand perusahaan Mentari Indonesia. Latar belakang pemilihan judul tersebut karena ingin membuat sebuah program atau kegiatan yang bertujuan membangun citra positif perusahaan kami, karena selama masa pandemik citra perusahaan kami sedikit demi sedikit pudar dan terlupakan oleh masyarakat. Karena kami bergerak di bidang pendidikan, khususnya di bidang penyuplai buku pelajaran ke sekolah, dengan adanya pandemik semua konsumen kami beralih ke online, sehingga tugas saya sebagai seorang public relation harus menanamkan kembali kesadaran masyarakat dalam membaca dengan buku. Diharapkan dengan program yang saya buat, kesadaran masyarakat akan meningkat dan perusahaan mendapat citra positif kembali. 2. Komunikator perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Perusahaan Mentari Indonesia, Bapak Syamsuddin, dibantu oleh tim Public Relation Internal Dwi Septanio. Pemilihan komunikator ini berdasarkan riset pasar, di mana langsung direktur yang berbicara ke publik sehingga akan menanamkan kepercayaan publik. 3. Target atau publik sasaran yang dituju. Pertama, karyawan internal perusahaan dengan tujuan mengingatkan kembali visi misi perusahaan agar karyawan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, klien dan mitra bisnis. Ketiga, media massa lokal dan industri. Keempat, masyarakat umum, di mana wilayah operasional perusahaan yaitu di wilayah Jakarta. Media sosial apa saja yang digunakan? Media sosial perusahaan bisa melalui Instagram, LinkedIn, dan Facebook. Siaran pers untuk media lokal dan industri. Webinar internal dan eksternal. Blog dan artikel di situs perusahaan. 5. Waktu pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan selama periode September sampai November 2024. 6. Strategi pengemasan pesan. Pesan yang disampaikan akan berfokus pada tema harmoni karya sebagai representasi komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis, serta menanamkan kembali kesadaran masyarakat untuk pentingnya membaca buku. Tagline yang digunakan adalah bersama membangun harmoni, bersama menguatkan perusahaan Mentari Indonesia. Tujuan atau goal yang ingin dicapai: meningkatkan citra positif perusahaan di mata karyawan dan eksternal, memperkuat kesan perusahaan sebagai lingkungan kerja
yang eksklusif dan berdampak positif, meningkatkan awareness dan pengenalan merek perusahaan di kalangan masyarakat umum dan industri. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca agar memiliki wawasan yang luas. 8. Strategi branding menguatkan brand melalui serangkaian aktivitas dan komunikasi seperti CSR dan sosialisasi. Akan dipromosikan nilai-nilai perusahaan seperti inovasi, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap kualitas layanan. Branding perusahaan akan diperkuat dengan konsistensi dalam pesan, yang salah satunya adalah menerapkan budaya membaca di masyarakat, visual yang menarik, dan menggunakan platform media yang relevan dan upload. 9. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah, survei dan wawancara dengan karyawan dan klien untuk mengevaluasi persepsi terhadap perusahaan. Selanjutnya, analisa media dan publikasi untuk memahami tren dan isu terkini yang mempengaruhi citra perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan pendapat klien dengan menyebarkan kuesioner. 10. Perencanaan atau pemrograman. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Penyusunan jadwal kegiatan dengan spesifikasi waktu dan anggaran yang jelas. Pengembangan materi komunikasi termasuk siaran pers, konten melalui sosial, dan presentasi untuk webinar. 11. Langkah mengambil tindakan dan berkomunikasi. Dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti webinar internal dan tentang budaya perusahaan, komunikasi rutin dengan media, dan kampanye media sosial. Selanjutnya, menyebarkan siaran pers melalui pencapaian dan inisiatif perusahaan yang positif. Selanjutnya, mengadakan sesi dialog dengan karyawan dan masyarakat untuk meningkatkan interaksi dan transparansi. Selanjutnya, mengadakan CSR, pembagian buku di wilayah yang membutuhkan. Hal ini akan dilakukan survei terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, 12. Evaluasi program. Dengan memonitoring tanggapan dan partisipasi dari karyawan, klien, dan masyarakat melalui survei dan analisa media sosial, melakukan evaluasi terhadap perubahan dalam persepsi dan citra perusahaan sebelum dan sesudah pelaksanaan program, mengevaluasi dampak program terhadap tujuan yang telah ditetapkan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Demikian presentasi yang saya buat. Semoga dengan program public relation yang saya utarakan di atas dapat membantu perusahaan saya lebih dikenal publik dan stakeholder dalam memiliki citra yang lebih positif. Terima kasih.